Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Arya Anggega Wardana dari Aquacultur Angkatan 19 NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengapuran dan pemupukan. Dalam satu budidaya ikan atau udang, tanah merupakan salah satu aspek yang penting karena dapat mempengaruhi hasil budidaya. Diperlukan suatu cara atau metode untuk mendapatkan tanah dasar tambak atau kolam yang optimum untuk budidaya ikan, yaitu dengan cara pengapuran dan pemupukan. Nah, pengapuran itu sendiri adalah suatu cara untuk menaikkan kadar pH pada kolam. Pengapuran dapat dilakukan dengan penambahan kapur pertanian pada kolam atau media budidaya lain. Sedangkan pemupukan yaitu suatu cara untuk meningkatkan produktivitas pakan alami seperti fitoplankton. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang alat bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum beserta cara kerjanya. Yang pertama alat. Terdapat akuarium, skop, dan ember. Akuarium berfungsi sebagai wadah atau media pengapuran dan pemupukan. Skop. Skop berfungsi untuk meratakan tanah. Selanjutnya ember. Ember berfungsi sebagai penampung air sementara. Selanjutnya bahan. Terdapat 4 bahan yang digunakan dalam praktikum pengapuran dan pemupukan, yaitu tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Cara kerja pengapuran dan pemupukan. Langkah pertama, masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Yang kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Yang ketiga, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang keempat, keluarkan air selama 1 hari, keringkan lagi selama 1-2 hari, dan kemudian ukur pH-nya. Yang kelima, berikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Ini menyesuaikan dengan besarnya kolam pembudidaya. Yang keenam, keringkan selama 2-3 hari, kemudian padatkan. Yang ketujuh, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi air setinggi 20 cm. Lapisan kulit kerang dan pasir putih berfungsi sebagai biofilter. Yang kedelapan, tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-40 kg per hektar. Sebarkan secara merata ke seluruh tanah. Yang kesembilan, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Yang kesepuluh, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin di sini berfungsi sebagai membasmi hama yang terdapat dalam kolam. Yang ke-11, tambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengapuran yang lebih detail. Jadi, pengapuran dilakukan oleh seorang pembudidaya dengan tujuan untuk meningkatkan pH tanah pada kolam. Pada suatu budidaya, nilai pH merupakan salah satu aspek yang penting yang perlu diperhatikan. Menurut Syafriya Diman, pH yang ideal untuk melakukan budidaya ikan yaitu sekitar 7-9. Rendahnya suatu pH dalam kolam atau tambak dapat diatasi dengan cara pengapuran. Nah, pengapuran itu dapat berpengaruh pada produktivitas ikan atau udang dalam kolam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumartin yang menyatakan bahwa meningkatkan jumlah kapur yang diberikan pada kolam akan meningkatkan produktivitas ikan bandeng. Nah, setelah menjelaskan tentang pengapuran, kali ini aku akan menjelaskan tentang pemupukan yang lebih detail. Dalam budidaya, pemupukan merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan untuk meningkatkan pakan alami yang berada dalam kolam atau media budidaya lain. Dilakukannya pemupukan dapat berpengaruh pada banyaknya pakan alami dalam perairan. Fitoplankton dalam perairan yang diberi pupuk akan tumbuh dengan baik apabila unsur haranya tercukupi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rosdiana yang menyatakan bahwa
Pemberian pupuk pada kolam akan meningkatkan nutrisi bagi pakan alami sehingga pakan alami tersebut dapat cepat bentuk tumbuh dan berkembang biak. Pemberian pupuk dengan dosis dan waktu yang tepat dapat meningkatkan pakan alami. Nah, segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.